Coba teman-teman bisa membayangkan seorang pekerja migran dengan status undocumented atau sering dipakai istilah ilegal. Di sini tidak ada jaminan asuransi. Ya. Kemudian tiba-tiba mengalami kecelakaan kerja. Keluarga tidak ada. Nah, orang-orang seperti ini sangat rentan. Ada beberapa orang yang seperti Kang Gangsar rela meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan pekerjaan dan mengurus organisasi, mau mengorganisasikan untuk membantu warga negara Indonesia yang ada di sini. Saya ucapkan selamat kepada Kang Gangsar dan kawan-kawan. Saya tahu persis perjuangannya, usahanya, dan semuanya ini semata-mata karena kepedulian kepada sesama warga Indonesia. Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Advokat Indonesia di Korea. Di kesempatan kali ini saya berbincang-bincang dengan Mas Gangsar. Beliau adalah seorang pekerja migran Indonesia yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Tetapi saya bukan berbicara mengenai sebagai PMI, tetapi apa yang dilakukan oleh beliau selain sebagai PMI. Yang saya tahu, ada banyak ribuan orang Indonesia di sini. Dengan jumlah sedemikian banyak, ada banyak masalah sebenarnya yang terjadi. Sebagai contoh misalnya, orang yang meninggal, orang yang sakit. Nah, pernahkah kita terpikir siapa kira-kira orang-orang yang bisa membantu mereka ketika berada di luar? Nah, saya ingin bincang-bincang dengan Kang Gangsar ini tentang kiprah beliau sebagai PMI dan juga aktif di berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan juga organisasi yang mengangkat tema kebangsaan. Selamat sore Kang Gangsar. Sore Bang Ferdian. Senang sekali nih bisa berbincang-bincang ya. Ini nama Kang Gangsar itu memang Gangsar. Ya, asli. Asli. Aslinya itu apa? Artinya? Asli dari lahir. Jadi nama lengkap saya Gangsar Hernanto. Gangsar Hernanto. Kalau dalam Jawa itu Gangsar artinya lancar. Lancar. Cerita bapak saya itu dulu saya ya lahirnya lancar, nggak ada gitu. Tidak ada istilahnya apa istilahnya harus menunggu lama enggak gitu. Itu begitu kerasa udah langsung gitu ya. Langsung, brodol gitu ya. Namanya Gangsar. Nah, mungkin doa juga untuk saya lah. Iya, ya. Supaya hidupnya lancar. Semua gitu ya. Nah, sekarang sudah berapa lama Kang tinggal di? Saya sekarang berarti 8 tahun ini. Tahun ke-8, luar biasa. Wah, 8 tahun bukan waktu yang singkat. Nah, teman-teman, ini ada banyak pengalaman yang bisa dibagikan, khususnya bagi rekan-rekan calon PMI yang mau ke sini, atau juga rekan-rekan PMI yang baru bergabung di Korea, kan gitu. Nah, aslinya dari mana nih? Saya sebenarnya lahir di Sragen. Sragen. Saya besar dan tinggal sekarang di Jogja, di Bantul. Jogja, Bantul. Wong Bantul. Bantul. Oke. Nah, teman-teman, selama bekerja di sini, apakah ada kegiatan yang lain yang dilakukan? Ya, saya sebetulnya dulu belum aktif ya. Saya aktif itu setelah hampir 2 tahun lah di Korea. Jadi saya Jadi awal-awal hanya bekerja aja, fokus bekerja. Awal fokus bekerja aja gitu, seperti kebanyakan teman-teman. Jadi karena waktu mungkin masih awal ya, tahun pertama saya kebanyakan ya di pabrik aja, ke warung, rutinitas seperti kebanyakan teman-teman. Pabrik, warung, asrama gitu ya? Ya, asrama. Walaupun sebetulnya secara pribadi saya memang orangnya yang suka berorganisasi lah. Ya, akhirnya mungkin ke bawah juga ke sini. Jadi, tapi memang saya tahun-tahun awal itu ya cukup asik lah. Dan akhirnya
Pokoknya tahun-tahun lo fokus hanya bagaimana mendapatkan uang gitu Iya, ya. sama seperti yang lain. Terus kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Kebetulan waktu itu saya diajak teman-teman di Guangdong waktu itu, karena belum ada musola, akhirnya kita kumpul-kumpul, berembuk bagaimana bisa ada musola. Karena 1 tahun berjalan akhirnya ada musola, kemudian saya aktif di musola tersebut. Karena aktif di musola ternyata ada organisasi yang menaungi yang namanya Komunitas Muslim Indonesia, karena berkenalah dengan KMI. Jadi KMI sudah ada sebelumnya atau Iya. sudah ada sebelumnya? Saat ini KMI kan sudah 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun di Korea, itu sudah cukup lama lah kiprahnya, khususnya membantu teman-teman untuk mendirikan masjid musola di Korea ini. Dan secara organisasi kan sudah tertata, dan tentu saya mungkin salah satu yang istilahnya ya hanya menjalankan kelanjutannya aja lah gitu. Yang beruntung bisa ambil bagian untuk melihat perjalanan perkembangan KMI ya. Ya. Pernah jadi ketua KMI? Nah, saya di 2018 waktu itu wakil, karena ketuanya pulang akhirnya Jadi ketua. saya menggantikan. Nah, ketua. Nah, sekarang saya mendengar ada banyak kegiatan-kegiatan komunitas Muslim terkait dengan KMI juga, dan itu KMI berkaitan dengan pendirian masjid dan musola gitu ya. Sekarang berapa jumlah komunitas Muslim atau masjid atau musola itu? Sekarang kalau total masjid musola itu kan sekitar 58 ya, 58 yang sudah tersebar di seluruh Korea. Ya. Itu hanya untuk orang Indonesia. ya, yang didirikan, dan kita ngitungnya kan hanya yang didirikan dan yang kita kelola lah Iya, iya. dari teman-teman Indonesia. Ini ada 6 yang sudah permanen. Permanen itu yang sudah kita beli atas dana dari teman-teman Indonesia sendiri. Wah, ini luar biasa. Walaupun kesibukan, beban bekerja juga banyak, tetapi Kang Gangsar melalui kegiatan organisasi, tadi disebutkan salah satunya adalah KMI ya, yang terkait dengan keagamaan, itu bisa menjadi bagian dari sejarah perjalanan warga negara Indonesia, perjuangan warga negara Indonesia yang ada di Korea. Nah, selain di KMI ada kegiatan yang lain. Kebetulan saat ini kita diamanai di Forkomasi ya. Forkomasi. Nah, Forkomasi itu apa itu? Ya, Mungkin Formasi bisa dijelaskan. ini, forum komunikasi organisasi masyarakat Indonesia di Korea Selatan. Jadi forum silaturahim antar ormas yang ada di Korea Selatan. Di saat ini kita ada sekitar 17 anggota 17 komunitas gitu ya, organisasi yang bergabung. yang menjalin silaturahim di Forkomasi. Ya, harapannya ya, selama ini memang yang kita rasakan sendiri ya. Kita selama ini istilahnya masing-masing organisasi itu kan bekerja berkegiatan sendiri-sendiri ya, tanpa ada, ya walaupun adalah yang ada komunikasinya hanya sebatas ke sesama ormas, misalkan keagamaan ada KMI, PCNU, ada PCM. Selama ini kita hanya komunikasi kita yang terbatas ke anggota-anggota ini yang istilahnya sealiran lah gitu. Di formasi ini kita mencoba untuk mengajak seluruh ormas agar kita bisa menjalin silaturahim, menjalin komunikasi, sehingga kita bisa saling bekerja sama, dan tidak ada 1-2 hal yang lebih besar yang bisa kita kerjakan. Jadi Forkomasi ini mencoba mewadahi atau menjadi wadah bagi komunitas-komunitas warga negara Indonesia yang sudah ada di Korea. Ya. Jadi apakah komunitas itu berbasis kedaerahan, berbasis keagamaan, berbasis hobi, ya, atau berbasis kepada profesi. Nah, ini coba dinaungi ya melalui Forkomasi. Dan sekarang sudah ada 17 komunitas yang dijalin komunikasi lah ya. Nah, oleh karena itu ini suatu kegiatan yang mengangkat tema kebangsaan gitu ya. Nah, gimana itu maksudnya nanti ke depannya itu Forkomasi ini? Sambil ada juga komunitas-komunitas yang ada, tetapi juga ada Forkomasi, itu bagaimana nanti wujud kerjasamanya ke depan? Kita hadir kan sebetulnya bukan untuk istilahnya memberikan persaingan ya antar
masing-masing ormas. Cuma kita mengambil peran untuk mengangkat teman-teman ini justru mensupport gitu, mendukung kegiatan masing-masing yang teman-teman lakukan gitu. Jadi paling tidak kita bisa mengenal lah satu sama lain. Misalkan PRPK di depan mahasiswa apa sih gitu, apa sih kegiatannya, kemudian di teman-teman IMUSKA, di teman-teman ibu-ibu rumah Isa gitu. Selama ini kan kita mungkin tidak begitu banyak yang mengenal ya. Kita mencoba untuk membantu mereka, mensupport mereka. Jadi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ini bisa diikuti dan dipromosikan juga ya. dengan ke seluruh WNI yang ada di Korea. Dan kita saat ini kan Bang Yuda belum ada organisasi ya, belum ada ormas yang istilahnya menaungi seluruh forum organisasi inilah, dan kita berinisiatif untuk mengumpulkan teman-teman ini di ormas agar kita bisa mempererat silaturahim dan tidak kita punya suatu kegiatan bersama-sama lah gitu, agar bersama-sama bisa saling mendukung. Iya. Wah, nah satu hal yang menarik, ini kan sudah 8 tahun di sini, kurang lebih 6 tahun aktif di organisasi. Itu dalam menangani kegiatan organisasi pasti ada banyak isu-isu atau masalah-masalah yang ditangani. Nah biasanya masalah apa yang paling berat tuh yang ditangani? Di antara warga negara Indonesia kan ada banyak masalah-masalah yang sering kita lakukan sebenarnya karena kita di KMI ya. Jadi selain keagamaan, kegiatan-kegiatan besar yang kita lakukan gitu, mengundang pusat-pusat dari Indonesia. Selama ini kita juga membantu teman-teman yang mengalami musibah, baik itu yang meninggal maupun yang mengalami kecelakaan, khususnya kepada teman-teman yang swasta yang mendokumen. Selain kegiatan yang lain lah, silaturahim. Ya, tapi dua hal yang tadi yang menurut saya itu yang dua hal itu yang utama ya. Yang utama, yang besar lah. Nah kalau misalnya katakanlah untuk orang sakit atau meninggal, itu sejauh mana yang dibantu? Apa diurusin semua atau gimana dah? Nah, sebetulnya kita ini warisan juga sebetulnya, warisan dari senior kita, karena jadi sebetulnya mengurusi orang sakit meninggal itu kan bukan tugas kita ya, ini sebenarnya tugas negara. Kita hanya atas rasa kemanusiaan gitu dan ajaran agama yang kita lakukan. Cuma memang kebanyakan yang kita bantu itu dalam permasalahan keuangan ya, jadi biaya-biaya yang ditimbulkan oleh biaya-biaya yang ditimbulkan dalam rangka pengobatan maupun pemulangannya. Nah, ini teman-teman sebagian besar ketahui lah bahwa teman-teman khususnya yang swasta itu kan tidak punya asuransi, tidak ada istilahnya tabungannya juga minim gitu. Padahal khususnya dalam hal kasus besar ya Pak, kan yang butuh biaya perawatan yang nilainya cukup fantastis gitu, misalkan 20 juta won, 30 juta won, itu kan sering kita alami ya ini teman-teman. Ini ya alhamdulillah selama ini kita bisa menggerakkan. Sebenarnya kita hanya panitia aja sih, kita hanya istilahnya memfasilitasi kepada teman-teman PMI semuanya, WNI yang di Korea, untuk bisa sama-sama membantu meringankan teman-teman kita yang sedang mengalami musibah. Kita hanya sifatnya fasilitator aja. Wah, coba teman-teman bisa membayangkan seorang pekerja migran dengan status undocumented atau sering dipakai istilah ilegal. Di sini tidak ada jaminan asuransi. Ya. Kemudian tiba-tiba mengalami kecelakaan kerja, keluarga tidak ada. Nah, orang-orang seperti ini sangat rentan. Ya. Kenapa? Karena mereka membutuhkan dukungan. Kepada siapa mereka bisa? Tadi disebutkan biaya kadang-kadang yang karena kecelakaan kerja di mana pabrik nggak mau tanggung jawab ya. Itu bisa mencapai 20-30 juta Korean won, atau dirupiahkan bisa menjadi 350-400 jutaan gitu ya. Nah, bukan hanya 1-2 orang, mungkin ada puluhan ya, mungkin ratusan juga.
bahkan untuk orang yang meninggal ya. Iya. Sekali pemulangan itu biasa berapa biaya? Biaya pemulangan itu sebenarnya tidak besar ya. Jadi rate-nya itu antara 5 sampai 7 juta won. Yang besar itu sebetulnya kan biaya-biaya perawatan. Jadi biasanya kalau teman itu kan misalkan sakit kemudian meninggal itu kan itu yang memakan biaya yang cukup besar sih. Cuma untuk biaya pemulangan itu ya rata-rata 5 juta sampai 6 juta. Iya, tapi 5 sampai 6 juta itu kan lumayan tuh. Kalau dirupiahkan udah 60 ke 70 juta kan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang nggak pernah terlihat bagi sebagian orang. Kenapa? Karena taunya dia sudah pulang. Oh ya, teman Ziano kemarin kecelakaan, dia sudah sembuh. Tetapi cerita di balik bagaimana proses dia sampai sembuh itu tidak pernah, atau hanya sedikit yang tahu, atau sebagian besar tidak mau tahu. Nah, atau mungkin juga pemulangan kemarin meninggal sudah sampai di Indonesia. Nah, ada banyak orang-orang sebenarnya seperti Kang Gangsar. Saya bilang nggak banyak sih. Ada beberapa orang yang seperti Kang Gangsar rela meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan pekerjaan dan mengurus organisasi, mau mengorganisasikan, menjadi panitia sibuk-sibuk untuk membantu warga negara Indonesia yang ada di sini. Nah, sebenarnya ada banyak kisah-kisah yang mungkin kalau diangkat satu persatu itu luar biasa ya. Dan itu menjadi suatu pengalaman rohani sendiri ya buat Kang Gangsar. Nah, apa yang menjadi harapan Kang Gangsar sebenarnya ketika melakukan kegiatan seperti ini? Mungkin apa ya? Saya karena mungkin suka organisasi dan saya suka bermasyarakat. Kalau dibilang capek sih mesti kita sebenarnya capek ya. Tidak ada manusia juga manusia biasa sama teman-teman ini. Cuma waktunya juga sama gitu. Saya kerja juga 10 jam 12 jam tiap hari gitu. Libur ya cuma hari Minggu, Sabtu saya juga kerja. Sabtu juga kerja. Sekarang ya sering saya sampaikan juga lah ke teman-teman bahwa kita memulai satu langkah itu kan harus memulai beribu langkah itu kan harus dimulai satu langkah. Jadi dan untuk memulai langkah itu kita butuh namanya semangat. Dan untuk menumbuhkan semangat kita butuh namanya cita-cita. Dan cita-cita ini kan kita masing-masing kita punya tujuannya lah. Dan ini yang barangkali yang selama ini saya punya, mungkin saya cita-citanya pengen banyak teman gitu. Saya banyak dosa yang harus saya tukar guling itu istilahnya. Jadi ini yang membuat saya semangat untuk istilahnya bergerak silaturahim ke teman-teman yang lain. Dan saya yakin pada dasarnya kita semuanya bisa kok. Hanya saja mungkin kita belum punya kesempatan untuk diajak atau beranjak. Jadi kita harapannya dan saya sendiri mengajak teman-teman yang lain, marilah kita semuanya punya kemampuan yang sama, waktu yang sama, gitu, gaji yang sama, gitu. Tinggal kita mau melangkah atau tidak, mau membantu rekan-rekan kita atau tidak. Dan saya yakin kita sebenarnya punya kemampuan yang sama. Jadi tadi Kang Gangsar menyebutkan melakukan ini karena dorongan oleh suatu cita-cita gitu ya. Nah, cita-citanya kalau saya menangkap tadi ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat gitu ya, bermanfaat sebanyak-banyaknya kepada orang gitu ya. Itulah bagian dari ibadah mungkin seperti itu. Jadi lebih didorong oleh karena motivasi ibadah sebagai seorang yang punya iman terhadap apa yang akan dilakukan, itu akan mendapat balasan juga dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Wah, nah selama tinggal di Korea itu sebagai pekerja migran juga. Nah, apakah ada kesulitan waktu bekerja? Alhamdulillah ya, mungkin sesuai nama saya tadi. Lancar, maju lancar. Selama ini alhamdulillah saya tidak pernah mendapatkan musibah gitu. Musibah ya hanya ala kadarnya lah, yang ringan-ringan. Kemudian di pekerjaan juga lancar. Lancar, gaji lancar, gaji lancar gitu. Dan hubungan juga dengan pekerja lain juga baik. Gitu. Alhamdulillah mungkin salah satu hadiah juga mungkin yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, pekerjaan saya ya di bagian yang dimudahkan ya, gitu. Dimudahkan lah gitu. Nah, satu sisi dimudahkan, tetapi juga tetap bisa mengambil bagian yang lain. Betul. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, kemudian sudah
8 tahun di sini. Ini apakah masih terus atau rencana gimana? Di sana tetap pulang. Rencana pulang ya. Sudah berkeluarga? Sudah, anak sudah 2. Anak 2. Ya, dan saya juga sudah besar, sudah SMA kelas 2 dan Wah, ini SMP. masih wajah 17 tahun. Sudah punya anak. Saya dulu nikah muda, Pak. Ini kamu tanya. Nih kalau melihat wajah kan nggak percaya kalau sudah punya anak SMA. SMP SMA ya? Ya, SMP. SMP SMA gitu. Nah, kemudian apa rencananya, Kang? Setelah pulang. Iya, setelah pulang. Setelah pulang mungkin ya seperti kebanyakan kita lah gitu. Buka usaha mandiri gitu ya. Ya pasti ya Sekarang sudah ada usaha belum? Atau sudah? Belum. belum. Sampai hari ini masih ya istilahnya investasinya ke tanah aja lah, ke tanah, ke sawah. Itu yang suatu saat bisa kita jadikan modal untuk memulai usaha. Jadi juragan tanah dong. 8 tahun tinggal di sini ya dengan pendapatan yang lumayan baik gitu ya, mungkin sudah punya tanah di mana-mana. Nah, apa yang menjadi saran atau masukan bagi teman-teman pekerja migran atau calon pekerja migran yang datang ke Korea supaya bisa hidupnya juga maju lancar di sini? Ya, yang pertama kepada teman-teman yang masih di sini ya, khususnya dengan keadaan yang seperti kita tiap hari saksikan ya, yang kita lihat bahwa pandemi ini belum berakhir. Kita minta mari kita sama-sama lebih meningkatkan rasa syukur kita lah gitu. Karena di sisi lain ada teman-teman kita yang mungkin calon-calon PCPNI yang belum berangkat gitu. Selain di keluarga kita, tetangga kita mengalami kesulitan kehidupan yang semakin sulit gitu. Tentu ini mumpung kita masih di sini ya kita manfaatkan untuk lebih bersyukur apa yang kita dapatkan atau yang kita hasilkan sampai hari ini. Jadi ya mungkin itu dengan caranya kita masing-masing ya, silakan. Jadi dan saya mengajak untuk mari kita lebih peduli terhadap sekitar kita, menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat lah pada lingkungan-lingkungan sekitar kita, tetangga-tetangga kita, agar kehadiran kita juga bisa memberikan manfaat lah. Ya teman-teman CPNI, ya, sebagaimana mungkin kemarin-kemarin kita sudah bantu ya untuk melobi sana sini, cuma mungkin memang belum takdirnya lah teman-teman bisa berangkat, jadi mohon bersabar gitu. Yang pasti kita masih ada, kalau ada kesempatan gitu ya ke pihak-pihak terkait, pasti kita sampaikan tentang keberangkatan teman-teman. Jadi jangan khawatir, kita juga yang di sini masih akan mensupport gitu, membantu, dan kita tunggu aja lah semoga pandemi ini cepat berlalu dan jangan lupa mempersiapkan diri yang lebih baik gitu. Bahasa gitu, cara meningkatkan komunikasi. Semoga nanti begitu dibuka teman-teman memang 100% sudah siap untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan kita yang di sini. Nah, satu lagi. Nah, nanti kalau kembali ke Indonesia, itu kan selain bawa uang lah ya. Nah, tentu selama berinteraksi selama 8 tahun di Korea dengan teman-teman rekan sekerja, dengan orang Korea, bahkan dengan orang-orang di sekitarnya, menyaksikan bagaimana orang-orang Korea ya bekerja atau hidup gitu. Nah, pelajaran apa yang Kang Gangsar dapat yang menurut saya ini sesuatu yang ingin saya bawa ke Indonesia dan saya terapkan yang memang agak berbeda ya dibanding dengan orang Indonesia. Pelajaran apa yang didapat? Kalau saya sih kedisiplinan ya, ini yang menurut saya akhirnya kita sebenarnya bisa gitu. Jadi kalau kita kadang kan kita mengenal jam karet lah di Indonesia. Cuma selama kita di sini kan kita sebenarnya akhirnya bisa terdidik kan untuk bisa tepat waktu, untuk bisa lebih bertanggung jawab atas beban-beban pekerjaan, dan ini yang kita pelajari, yang saya sendiri simpan gitu ya, yang saya save ke memori saya bahwa sebetulnya apa yang kita dapatkan di sini, apa kita lihat itu sebenarnya kita pun bisa gitu. Karena nyatanya kita sampai hari ini yang masih sini bisa gitu. Kita akhirnya kan bisa gitu. Jadi sebetulnya memang kita perlu melatih lah gitu. Kalau sudah di Indonesia barangkali kalau sudah jadi habit, jadi kebiasaan kan itu akan sesuatu yang bisa kita kerjakan juga nanti di kehidupan kita yang lain gitu.
di tempat-tempat yang lain. Itu luar biasa sekali. Tadi sharing dari Kang Gangsar, seorang PMI yang sudah 8 tahun tinggal di Korea, mengalami pasang surutnya ya, enaknya, dan juga bagaimana Kang Gangsar membagi waktunya ya, selama 6 tahun terakhir ini aktif di dalam kegiatan kemasyarakatan, membantu masyarakat warga negara Indonesia yang ada di sini, dan khususnya yang terkait dengan masalah kesehatan, masalah musibah, bahkan yang mengurusin orang meninggal juga. Nah, tidak begitu banyak orang ya yang sebenarnya mau melakukan hal demikian. Nah, tetapi orang-orang seperti ini menggarami, memberi garam lah ya, mewarnai, memberi rasa. Nah, saya sangat sengaja berbincang-bincang dengan Kang Gangsar karena saya menyaksikan selama beberapa tahun belakangan ini, sejak saya tinggal di sini, kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan melalui KMI dan sekarang melalui Forkomasi. Nah, untuk itu dapatkan juga kisah-kisah yang lain, perjuangan para pekerja migran di balik wahnya gitu ya, cerita tentang Korea atau di balik wahnya fasilitas atau kemudahan gaji yang didapat para pekerja, tetapi ada beberapa segelintir pekerja migran yang benar-benar mendedikasikan waktu mereka untuk kemanusiaan, untuk keagamaan, dan juga untuk kebangsaan Indonesia. Terima kasih Kang Gangsar waktunya pada sore hari ini bincang. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat untuk teman-teman yang like, jangan lupa, kemudian subscribe dan share channel ini. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang kami dengan tokoh PMI atau warga negara Indonesia yang lain yang ada di Korea. Oke, thank you.